Oke, mungkin di record mungkin Pak? Pak Dida? Recording? Sudah Pak, sudah aman. Oke. Sorry tadi ke-mute. Ya silakan Pak Dani. Santai. Oke, kita mulai ya. Oke, saya sudah share screen-nya. Udah pada bisa lihat? Bisa, Pak. Oke. Yes, mantap. Oke. Topik pada praktikum kali ini itu adalah tipe data yang namanya dictionary. Oke. Pada prinsipnya kalau kalian mau memahami dictionary, paling gampang adalah kalian sudah pahami dulu yang namanya list kemarin di pertemuan minggu lalu. Ya, basically dictionary itu mirip seperti list ya. Tetapi kalau kemarin list itu kan indeksnya harus berupa integer. Nah, di sini indeksnya bisa berupa apapun. Sorry, sebentar. Saya nyalakan bentar. Oke, kembali. Nah, indeksnya saya ulangi ya. Jadi kalau dalam list itu indeksnya harus berupa integer ya. Harus berupa integer kok. Ya, harus berupa integer sedangkan dictionary indeksnya bisa berupa apapun. Dalam arti adalah teks. Teks apapun ya. Dictionary memiliki anggota yang terdiri dari konsepnya adalah key dan value pair. Jadi kalian membutuhkan key untuk bisa mendapatkan nilainya ya. Nah, kunci di sini dia harus bersifat unik dan tidak boleh ada dua kunci yang sama dalam satu dictionary ya. Kalau kalian mengakses kunci yang sama berarti itu sebenarnya kalian mengakses satu lokasi memori yang sama kayak gitu. Nah, dictionary itu dapat diartikan pula sebagai pemetaan antara sekumpulan indeks yang disebut dengan key dan sekumpulan nilai ya. Key value pair. Dua ya, ini key value pair. Setiap kunci memetakan satu nilai, asosiasi kunci dan nilai disebut dengan pasangan nilai kunci ya. Atau ada yang disebut sebagai item. Oke lah, apapun. Kalau saya terbiasanya dengan key value pair ya. Sebagai contoh, kita akan mengembangkan sebuah kamus yang memetakan kata-kata dari bahasa Inggris. Oke, contohnya saya ganti sedikit ya. Kalau di sini kan bahasa Inggris ke Spanyol, kita gunakan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Tidak masalah. Intinya konsepnya kita akan membuat sebuah dictionary yang memetakan kata bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Oke. Jadi bisa dikatakan yang menjadi kunci dan nilai itu adalah data string. Oke. Key-nya adalah bahasa Indonesia, value-nya adalah bahasa Inggris. Ya, asumsinya setiap kata dalam bahasa Inggris memiliki satu arti dalam bahasa Spanyol. Asumsinya itu, ya. Oke. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi DICT, kemudian kurung buka kurung tutup, itu untuk membuat sebuah dictionary baru. Ya, dia merupakan built-in function dari si Python, bahasa Python. Maka menggunakannya jadi kita harus hindari penggunaan nama variabel menggunakan DICT kayak gitu ya. Oke, kita contoh IND to eng sama dengan DICT buka kurung tutup. Kemudian print IND oke. Kemudian nah, outputnya seperti itu. Ini berarti kurung, kalau list kemarin kan kurung kotak ya, kalau yang ini kurung kurawal ya. Kemudian tanda kurung kurawal digunakan untuk merepresentasikan dictionary kosong atau dictionary ya pada prinsipnya ya. Karena nanti kita bisa memiliki seperti ini ya untuk menambahkan itu. Oke. Aksesnya sama seperti list, tetapi ya aksesnya sama seperti list, tapi di sini kita bisa memiliki yang namanya string. Misalkan kita di sini punya kemudian mengaksesnya adalah kalau di modul dicontohkannya IND to eng, oke, seperti ini 1 1. Bisa juga kalian mengaksesnya, oke, ngikutin dulu aja deh. Oke, format output
yang digunakan juga merupakan format input. Misalnya kita membuat dictionary baru dengan 3 item, ya, dan melakukan pencetakan hasil yang berupa keseluruhan data dictionary tersebut. Kita bisa membuat dictionary-nya menjadi seperti ini, ya. Itu Oke, kemudian kita bisa print. Kayak gitu, ya. Oke. Pengurutan pasangan kunci nilai tidaklah sama. Secara umum, urutan item pada dictionary tidak dapat diprediksi. Ya, dia acak ya. Hal ini tidaklah menjadi masalah utama karena elemen dalam dictionary tidak pernah diberikan indeks dengan indeksnya adalah integer. Sebagai gantinya dapat menggunakan kunci untuk mencari nilai yang sesuai. Contohnya adalah seperti ini. Oke. Kita bisa lakukan print nd to n, indeksnya adalah 3. Oke, kemudian kalau kita run, munculnya adalah tree di sini. Ya. Oke. Kemudian kunci itu akan selalu di-mapping dengan nilai yang sudah kita mapping. Oke. Jadi urutan pada item tidak terlalu berpengaruh. Ya. Jika menggunakan kunci yang tidak ada di dalam dictionary, dapat pengecualian munculnya adalah seperti ini. Misal print ya, key error 4 kayak gitu. Oke. Kita bisa menggunakan len, fungsi len. Len kurung buka kurung tutup ind to n. Oke, kemudian kalau kita jalankan munculnya adalah 3. Ya. 3. Ya. Operator in, selanjutnya operator in dalam dictionary mengembalikan nilai benar atau salah, true atau false, sesuai dengan kunci yang ada di dalam dictionary. Misalkan ini, dia munculnya adalah true. Oke. Kemudian kalau misalkan key-nya tidak ada, ya false. Nah, di sini kalau kalian perhatikan di sini dicontohkannya adalah one atau uno. Jadi kan kalau kita perhatikan di modul ini dia pakai one atau uno. Kalau pada kasus saya satu atau one, ya. Nah, di sini dia ngeceknya adalah key. Perlu diperhatikan, yang dicek adalah key. Oke. Kalau key-nya ada dia bernilai true, kalau key-nya tidak ada dia akan bernilai false. Oke, diperhatikan ya. Oke, kemudian nih kalau saya contohkan gini. Ini tetap false ya. True dan false kayak gitu. Untuk mengetahui nilai yang ada pada dictionary dapat menggunakan metode values. Metode ini akan mengembalikan nilai ya, nilai sesuai dengan tipe datanya dan dikonversi ke dalam list dan digunakan dalam operator in. Misalkan false sama dengan list nd to n dot values. Oke. Kemudian print one in false. Dia nilainya true. Kayak gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih bisa mengikuti? Bisa, Pak. Oke.
Nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjut. Oke. Oke, dictionary sebagai set penghitung atau counters. Ya. Sebagai contoh, kita diberikan sebuah string dan ada sebuah string dan diharuskan menghitung banyaknya huruf yang muncul. Beberapa cara yang dapat kita gunakan. Yang pertama, kita bisa bikin 26 variabel. Dolar. Kebiasaan itu PHP. Variabel A, variabel B, variabel C, variabel D, dan seterusnya. Sebanyak 26 sampai Z. Ya. Kemudian memasukkan string untuk masing-masing karakter, menambah perhitungan sesuai dengan kemungkinan sesuai dengan kata yang sesuai dengan karakter yang muncul, kayak gitu. Ya. Jadi ada 26 variabel A, B, C, D, E, F sampai Z, kemudian dihitung. Oke. Kemudian membuat list dengan 26 elemen, kemudian memetakan konversi setiap karakter menjadi angka. Indeks 1 itu adalah A. Indeks 2 itu adalah B. Dan seterusnya sampai 26 Z. Ya. Kemudian angka sebagai indeks dalam list dan menambahkan perhitungan yang sesuai. Bisa juga. Ya. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah di sini kalian harus if A, kemudian masukkan perhitungan A++. Ibaratnya A plus sama dengan 1. Ya. Kalau yang ini, yang diakses adalah indeks. Buat perulangannya lebih pendek. Codingnya lebih pendek. Ya. Kemudian membuat dictionary dengan karakter sebagai kunci. Dan perhitungan value-nya itu jumlah perhitungannya. Ya. Satu karakter dapat ditambahkan ke dalam dictionary setelah ada. Ya. Nah, setelah itu dapat pula ditambahkan item yang ada. Jadi pada prinsipnya yang ini dia indeks A atau key A nilainya adalah 1. Key B nilainya adalah 1 dan seterusnya. Ya. Sampai Z misalkan 0. Kayak gitu. Ini contoh penerapannya menggunakan dictionary. Ya. Misalkan kita memiliki katanya adalah Brontosaurus, kemudian kita buat dictionary D, kemudian kita buat perulangan. Untuk setiap perulangan karakter yang ada di dalam kata ini. Oke. Kalau C-nya tidak ada di dalam dictionary, C-nya tidak ada di dalam dictionary, D sama dengan dictionary indeks ke C, indeks karakternya, itu kita beri value-nya adalah 1. Kenapa kok 1? Ya ceritanya dia sudah muncul kan berarti. Selain itu, berarti dia sudah ada di dalam kamus. Kalau dia sudah ada di dalam kamus, gunakan D plus 1. Dictionary indeks ke C plus 1. Ya. Kemudian kita print. Kalau ini disebutnya sebagai perhitungan model histogram. Ya. Untuk menghitung frekuensi. Nah, nanti outputnya seperti ini. B1, R2, O2. Q, N, nilainya adalah 1. Berarti jumlahnya adalah 1. T1, S2, A1, U2, dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Dictionary memiliki metode yang disebut dengan get, yang mengambil kunci dan nilai secara default kalau tidak ditemukan. Ya. Jika kunci muncul dictionary, mengembalikan nilai yang sesuai dengan dictionary-nya dia. Ya. Jika tidak ada, maka akan dikembalikan nilai default. Oke. Sebagai contoh, kita memiliki key-nya adalah Cak, kemudian Any sama Jan. Nilainya adalah 1, 42 sama 100. Oke. Ketika kita lakukan print, menggunakan metodenya adalah get, key-nya yang kita ambil adalah Jan. Jan ada nggak di dalam variable counts, dictionary counts? Oh, ada. Dikembalikannya adalah 100. Tetapi kalau tidak ada, dikembalikannya adalah 0. Perhatikan contoh bawahnya. Count get tim. Tim ada nggak di sini? No. Tim tidak ada di dalam
key dictionary counts. Maka yang dimunculkan adalah 0. Munculnya adalah 0. Seperti itu. Oke? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, metode get ini dapat digunakan untuk menulis loop yang histogram tadi ini. Oke. Itu secara lebih ringkas atau lebih pendek lagi. Metode get secara otomatis menangani case di mana kunci tidak ada di dalam dictionary. Dia menghandle percabangan ini. Oke. Contoh, mengubah contoh yang tadi ya. Kalian memiliki word-nya adalah Brontosaurus, kemudian D dictionary-nya untuk setiap karakter yang ada di dalam word-nya ini, kata-kata Brontosaurus tadi itu. D dictionary, indeks ke C, indeks yang alfabet tadi itu, karakter tadi itu. D.get dalam kurung C, dia ngambil ke dalam dictionary, kalau ada di plus 1, kalau tidak ada dikembalikannya adalah 0. Kemudian di plus 1. Paham sampai di sini? Kita coba. Kayak gini. Munculnya sama ya. Kalau kata-katanya saya ganti dengan Dani. D, A, N, Y. Oke. Nah, di sini dia sudah membuat kayak gampangnya ada percabangan. Dapatkan, dia ngambil dari dictionary, ambil yang key-nya adalah C, indeks C. Ada nggak? Indeks karakter C. Ketika D, ya berarti dia ngecek, ada yang key-nya D nggak? Ada, berarti diambil value-nya di plus 1. Kalau nggak ada, dikasih 0 di plus 1. Pada prinsipnya dia mempersingkat percabangan di sini. Kayak gitu. Oke. Output programnya basically sama ya. Kalau kalian perhatikan. Sama. Ya. Nah, di Python ini sering banget digunakan ya. Karena memang jadi singkat sekali. Tapi kalau kalian baru belajar kadang bingung juga ya. It's okay, diikuti saja, dibiasakan saja menggunakan idiom ini karena banyak sekali digunakan. Jika dibandingkan dengan loop menggunakan pernyataan if dan operator in pada loop menggunakan metode get, pada prinsipnya sama, tetapi dia lebih ringkas metode get. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Masih bisa mengikuti? Terlalu cepat? Terlalu lambat? Mantap. Aman kok, Pak. Bisa, Aman ya? bisa. Aman. Aman. Oke, kita lanjut. Aduh, ini dictionary dan files. Sorry ya, nanti mungkin saya tidak akan menggunakan di contoh sini saya tidak akan menggunakan file, saya cuma akan mungkin saya ketikkan kata-kata singkat aja ya. Karena untuk mempersingkat ini sama tempat saya itu masih belum saya open parameter supaya dia bisa buka file. It's okay. Ya. Oke, salah satu kegunaan umum dictionary itu adalah untuk menghitung kemunculan kata. Kalau tadi kan yang dicontohkan adalah karakter ya, alfabet. Ya. Kalau
biasanya ini digunakan untuk menghitung kata di dalam sebuah file dengan yang isinya adalah teks tertulis. Jadi di dalam file itu ada teksnya. Nah, itu dihitung katanya yang muncul di situ apa aja dan berapa kali kata tersebut muncul. Ya. Sebagai contoh pertama akan digunakan versi teks yang singkat dan disederhanakan tanpa tanda baca. Selanjutnya akan menggunakan tanda baca. Ya. Jadi di sini dia mencontohkan tanpa tanda baca dulu. Nanti dikembangkan lagi menggunakan tanda baca. Oke. Okay. Nah, di sini kita memiliki katanya adalah but soft what light through yonder window breaks dan seterusnya ini. Oke. Okay. Kita akan mencoba menulis program Python untuk membaca baris-baris file, memecah setiap baris menjadi daftar kata, dan kemudian melakukan perulangan melalui setiap kata dan dalam baris, dan menghitung setiap kata menggunakan dictionary. Pada prinsipnya, kalau tadi kita cuma satu buah kata dihitung karakter, sekarang dirubah. Kita punya teks berkalimat-kalimat, berbaris-baris, kita akan menghitung kata yang muncul. Kayak gitu doang. Ya, jangan bingung. Oke. Kita akan melakukan perulangan dalam melakukan eksekusi pada semua iterasi tiap perulangan. Oke. Kemudian bagian ini lebih cepat, sedangkan perulangan bagian luar iterasi yang lebih lambat. Ya, oke. Kombinasi dari dua perulangan bersarang bertingkat. Oke. Memastikan bahwa ada proses perhitungan tiap kata pada setiap baris file input. Oke. Nih. Oke. Fname sama dengan input. Oke. Enter file name-nya. Kemudian dia try to open. Oke. Kalau berhasil ya dia open, lanjutkan. Kalau gagal berarti dia lakukan exit. Oke. Kemudian kita akan membuat dictionary count untuk setiap baris yang ada di dalam fhen. Fhen itu adalah filenya tadi itu. Kemudian words sama dengan line.split. Oke. Jadi ada kalimat sekian baris, kemudian line.split di split. Oke. Biasanya defaultnya adalah split. Kemarin defaultnya adalah split. Ingat defaultnya adalah, ada yang masih ingat minggu lalu? Spasi bukan? Yes, betul. Defaultnya adalah spasi. Jadi di sini muncul words collection. Koleksi word yang ada di dalam setiap baris. Oke. Dipisahkan berdasarkan spasi secara default karena di sini tidak ada parameternya. Kemudian kita buat perulangan. Oke. Jadi logiknya adalah setiap perulangan yang paling luar itu adalah line, yang dalamnya adalah setiap kata. Oke. If word not in counts, words-nya tidak ada di dalam dictionary, count indeks yang word. Count dictionary indeks yang word. Itu diisi sama dengan 1, count word plus 1. Kalau else-nya itu. Pada prinsipnya dia mengubah ini. Nih, dirubah menjadi ditambahin loop lagi. Kayak gitu, ya. Tapi logiknya sama seperti ini. Kalau kalian perhatikan. Oke. Nih. Perilakunya karakter, yang tadinya menghitung karakter, di sini menjadi menghitung kata. Diingat-ingat, ya. Ini gampang. It's easy. Ya. Pada statement else digunakan model penulisan yang lebih singkat. Ya. Oke. Kemudian ya, kalau tadi ini dia menggunakannya adalah yang ini. D indeks ke C itu diisi sama dengan D indeks ke C plus 1. Kita persingkat dia menjadi ini. Ini toh, jadi lebih singkat toh. Sintaknya dibuat lebih singkat kayak gini. Kalau model panjangnya adalah word sama dengan word kayak gitu. Ya. Kemudian munculnya adalah ini. Oke.
Masih cukup gampang? Masih cukup gampang? Masih bisa mengikuti? Semoga bisa mengikuti. Oke. Nah, looping dan selanjutnya ya. Looping dan dictionary. Dalam statement for, dictionary akan bekerja dengan cara menelusuri kunci yang ada di dalamnya. Looping ini akan melakukan pencetakan setiap kunci yang sesuai dengan nilainya. Kunci dan nilainya akan dicetak, intinya itu. Ya. Nah, misalkan kalian memiliki dictionary counts, tak, one, any, 42, dan 100. Untuk setiap key yang ada di dalam counts, oke, dia buat perulangan, kemudian print key dan count index ke key-nya. Print key kuncinya dan indeks ke key-nya. Oke. Munculnya adalah 100, dan itu adalah kuncinya 100, cak 1, any 42. Kayak gitu. Oke. Output yang ditampilkan itu memperlihatkan bahwa kunci tidak berada pada pola urutan tertentu. Ya, dia tidak urut. Oke, dia tidak ascending, dia tidak descending. Ya, ini kebetulan descending. Kebetulan descending. Ya. Tetapi tidak descending biasanya, acak. Ya. Nah, sebagai contoh, jika ingin menemukan semua entry dalam dictionary dengan nilainya di atas 10, maka kode programnya adalah seperti ini. Counts ini sama. Untuk setiap key in counts, if counts indeks ke key lebih dari 10 nilainya, lakukan print key counts key. Munculnya adalah Jan sama any saja. Cuk-nya nggak muncul. Ya, ini mungkin yang bikin orang Surabaya. Dan cuk. Oke. Oke, seperti itu. Ya. Program di atas hanya akan menampilkan nilai data di atas 10. Oke. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? No? Belum, Mbak. Masih bisa ya. Cukup jelas kok modulnya kok. Oke. Untuk melakukan print kunci dalam urutan secara alfabet, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat list dari kunci pada dictionary dengan menggunakan metode kunci yang tersedia pada objek dictionary. Oke. Oke, metode keys. Oke. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengurutan sort, list, dan loop melewati sorted list. Oke. Di sort, kemudian kita lakukan loop. Oke. Langkah terakhir dengan melihat tiap kunci dan pencetak pasangan nilai key yang sudah diurutkan. Oke. Print key count keys. Jadi sebenarnya yang diurutkan itu adalah list-nya. Ya. List LST. Bukan counts-nya. Kayak gitu. Oke. Yang diurutkan adalah list-nya. Ya. Nah, ini kalau diperhatikan sebenarnya kalau kalian print list-nya itu tadi itu di awalnya adalah Jan, Cuk, Ani. Kemudian di sort di sini. Kemudian di print satu persatu menggunakan looping di line 5 dan 6. For key in LST untuk setiap key yang ada di list yang sudah diurutkan tadi, print key dan count key-nya. Kayak gitu. Itu, oke. Nah, tadi kita sudah nyobain nih perhitungan karakter dalam sebuah kata dan perhitungan
kata di dalam sebuah teks, dokumen teks yang isinya adalah sekian baris. Nah, permasalahan muncul ketika kita sambungkan, kita hubungkan dengan apa namanya? Kita hubungkan dengan tanda baca. Ya, kelemahan dari yang tadi, ketika kita membuat membuat teksnya adalah seperti ini dan menggunakan coding yang tadi, ini menggunakan cara yang ini, oke, itu ketika ada but, koma, kemudian soft, tanda seru, kemudian breaks, tanda tanya, ini akan dianggap kata yang berbeda antara but, but, koma. Ini adalah 3 kata yang berbeda kalau kita menggunakan konsep yang ini. Kenapa? Karena dia diparsing berdasarkan spasi. Perhatikan spasinya. Di sini kepotong, di sini kepotong, di sini kepotong. Berarti di sini juga kepotong, ini kepotong. Breaks akan menjadi sebuah breaks tanda tanya, itu akan menjadi sebuah kata sendiri. Kayak gitu. Ya. Sama juga dengan sun, moon, kemudian kapital dan non kapital, huruf besar, huruf kecil juga diperhatikan. Dan ini juga bisa muncul beda lagi, but, koma. Belum tanda baca yang lain. Oke, padahal sebenarnya kan kita maunya but ini adalah satu kata yang sama, kayak gitu. Nah, di sini Python itu kan sudah memiliki fungsi split ya. Tadi saya sempat tanyakan lagi, sempat review lagi, dipisahkan oleh spasi secara default ya. Nah, ini toh munculnya adalah soft tanda seru sama soft. Merupakan dua kata yang dianggap akan berbeda dan di dictionary-nya akan muncul berbeda. Jadi nanti muncul indeks but, B-nya besar, but, B-nya kecil, but, B-nya besar ada komanya, but, B-nya kecil ada komanya. Kayak gitu. Nah, ini toh sempat disebutkan juga toh. Nah, model penyelesaian lain dengan menggunakan metode string seperti lower, kemudian menghilangkan punctuation, kemudian translate, itu bisa dilakukan. Ya, contohnya adalah seperti ini. Langsung ke yang ini ya, import string, string punctuation-nya ini, kemudian ini adalah coding complete-nya. Ya, kemudian import string, ini open file prinsipnya sama. Kemudian untuk setiap barisnya dilakukan strip, right strip, kemudian ditranslate, line, make trans, diganti menjadi spasi, semua punctuation dihilangkan, lakukan lower, baru dilakukan split. Kemudian yang muncul adalah seperti ini, ya, kayak gitu. Oke. Jadi kalau diperhatikan di sini harusnya ada but, ya. Di sini but, mana but? Ini petiknya kurang juga. No but. Oke. Ya itu. Jadi prinsipnya ini ngilangin ya soft. Ada nggak soft? Kok malah hilang semua? Ya, tapi pada prinsipnya kayak gitu. Ya, jadi di sini dia menghilangkan punctuation-nya dulu, dilakukan lowercase, baru di split. Gitu. Oke. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Masih bisa mengikuti? Mulai ketinggalan? No? Aman? Oke. Kita masuk ke kegiatan praktikum. Bentar, saya matikan bentar. Oke.
Kasus yang pertama, buatlah sebuah program yang dapat melakukan generate dan mencetak dictionary yang berisi angka antara 1 sampai dengan n dalam bentuknya adalah x, x kali x kuadratnya. Ya, ketika input datanya adalah 5, dictionary-nya adalah ya dictionary ya. 1 kali 1 ketemunya 1, value-nya adalah 1. Kemudian 2 kali 2 value-nya adalah 4. Kemudian 3, 9, 4, 16, 5, 25 dicetak. Ya. Langkahnya adalah membuat dan menentukan dictionary-nya, kemudian buat perulangan sepanjang dictionary, input dictionary dengan key x dan value-nya adalah x kali x. Berikut ini adalah contoh programnya. Oke. Misal n sama dengan kita minta inputan int kemudian input kemudian kamus dictionary-nya mulai dari 1 sampai dengan n plus 1. Karena kita mulainya dari 1 ya, nih diperhatikan. Jadi bukan dari 0. Kemudian kamus indeks yang baik sama dengan x kali x. Oke. Kemudian print kamus. Kalau saya isikan 5, munculnya kayak gitu. Kalau saya isikan 8, munculnya sampai 64. Gitu. Ada yang bingung? Di sini contoh pertama, selesai. Ada yang bingung? Masih bisa mengikuti? Bisa, Pak. Oke, mantap sekali. Oke, lanjut. Kasus kedua, buatlah program untuk mencetak semua nilai atau value yang unik yang ada di dalam dictionary. Oke, misalkan kamu memiliki datanya adalah ini, seperti ini. Oke, kemudian outputnya adalah ini, seperti ini. Ya. Jadi kalau diperhatikan di sini ada S001-nya 2 kali, tapi dimunculkannya adalah hanya sekali saja. Kemudian S05 ada 2 kali, dimunculkannya cuma 1 kali saja. Oke. Untuk dapat menyelesaikan kasus kedua, kita dapat menggunakan fungsi values pada dictionary. Untuk mencari nilai unik, kita ambil masing-masing nilai dari anggota dictionary, kemudian kita kumpulkan dalam satu variabel. Oke. Misalkan ini data, oke, print data aslinya, kemudian data uniknya ditaruh ke set, value for dictionary in data, for value in dictionary values. Kemudian kita print. Itu adalah solusinya. Oke. Kita coba. Pak copy nggak ya? Kita coba. Oh. Kita print dulu. Ini adalah data aslinya. Ya. Kemudian nilai unik.
Oke. Nah, sorry, saya clean screen dulu. Nilai uniknya ini S05. Ya, ini muncul 2 kali. Kemudian S02, S01-nya muncul 2 kali. S07-nya muncul 1 kali, S09-nya 1 kali. Kayak gitu. Oke. Oke, selanjutnya kasus yang ketiga. Ada words.txt. Oke. Bisa di-download di Moodle ya, biasanya kayak gini nih. Kemudian buatlah program untuk menyimpan kunci pada dictionary. Tambahkan pengecekan apakah suatu kata yang diinputkan di dalam daftar tersebut. Tambahkan pengecekan apakah suatu kata yang diinputkan ada di dalam daftar tersebut. Jika ada, cetak ditemukan. Jika tidak ada, cetak kata tidak ditemukan. Oke. Contohnya adalah seperti ini. Masukkan filenya adalah words.txt, pilih filenya, kemudian kata yang dicari adalah programming, kemudian daftar kamusnya dibuat, outputnya adalah seperti ini. Writing, programs-nya 2, or-nya 3, programming-nya 4. Oke. Programming-nya ada 4. Kata programming ditemukan di dalam kamus. Ya, setelah ininya selesai, melakukan print kata programming ditemukan dalam kamus ini. Ya. Contoh, oke, pembahasannya. Buat program untuk membaca file teks, oke, ini. Input kata yang dicari, buat dictionary baru untuk menyimpan file yang sudah dibaca. Simpan file dalam dictionary, jangan lupa cek duplikasinya ya, karena di sini sekalian ngitungnya ya. Cek cetak dictionary-nya untuk menghasilkan ini. Kemudian lakukan pengecekan terhadap kata yang diinputkan. Oke. Aduh, file. Oke lah. Ini count-nya, variable count, kemudian dictionary word-nya, ini dictionary-nya, kemudian ini untuk open file-nya segini, ya. Kemudian untuk setiap barisnya ini proses pembuatan dictionary-nya, ya. Proses pembuatan dictionary ini sebenarnya sama dengan yang tadi saya sebutkan, yang tadi sempat dijelaskan di atas. Bisa ikut yang ini tanpa titik koma, ya. Tapi kalau di sini dia cuman isinya kan karena cuman kata jadi no problem. Kemudian logiknya ya, untuk setiap baris kita pecah ke dalam kata, koleksi kata dalam baris tersebut. Kemudian untuk setiap kata yang ada di dalam koleksi kata tersebut, kita count plus 1, kemudian dicek. Kalau duplikasi, continue. Kalau misalkan tidak, lakukan count-nya. Oke. Kemudian print kamusnya, harusnya nggak masalah. Kemudian F-word in dictionary words. Ini prinsipnya kan cuma pengecekan aja. Menggunakan metodenya adalah in. Apa yang dicari, dictionary words-nya, dicek dengan key-nya tadi. Kalau ada, muncul ada. Kalau tidak, ya munculkan tidak. Seperti itu. Ya, bisa dicoba. Oke. Kemudian contoh yang keempat, di sini kalian diminta untuk membuat program yang dapat membagi kategori dari setiap email yang masuk, di mana pada hari itu perintah commit dilakukan. Oke. Kemudian hitunglah berapa banyak hari di mana perintah commit itu sering dilakukan. Gunakan file mbox stripshort.txt mungkin ya, untuk mendapatkan kategori dari setiap email yang masuk tersebut. Kayak gitu. Oke. Nah, untuk dapat menyelesaikan kasus, langkah-langkah yang dilakukan adalah pertama cek pola yang ada dari contoh-contoh tersebut. Kemudian dari datanya ya, dicek pola dari data yang ada. Kemudian buat program untuk membaca file teks, buat dictionary. Sama seperti tadi Mas Ian. Cari baris yang dimulai dengan from. Cari kata ketiga
lakukan perhitungan berjalan untuk menghitung setiap hari dalam 1 minggu. Simpan ke dalam dictionary, cetak dictionary-nya. Oke. Oke. Contoh, from Stephen Mark. Ini kemudian ada tanggalnya, email dan tanggal. Program Python kasus 4.py, enter file name, mbox sort, oke. Free-nya 20, to-nya adalah Kamisnya adalah 6, Saturday-nya adalah 1. Berdasarkan pengecekan yang dilakukan di atas, oke. Ini kode untuk open file. Kemudian, oke. Nah ini, kalau kata pertamanya bukan form, lanjut. Jadi dianggap sebagai itu adalah konten yang lain. Yang dicari adalah ini, from. Ya. Kalau kata kedua tidak ada di dalam dictionary hari, oke. Dictionary hari dibuat, kemudian kalau sudah ada di dalam dictionary dengan indeks harinya di plus 1. Kayak gitu. Kemudian munculkan. Sebenarnya outputnya ini. Ini logiknya sebenarnya dari tadi yang kita bahas itu sama, cuman ditambahkan dengan pengecekan aja di sini. Kayak gitu. Ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Pak Dida ada mau nambahin, Pak Dida? Pak Dida, Pak Dida. Panggilan kepada Pak Dida, Pak Dida. Sorry, tadi lagi sambil wedang sebentar. Iya. Ada yang mau ditambahkan, Pak Dida? Cukup sih, Pak. Karena untuk materi sebenarnya kan sama. Ini kan logiknya sama semua, cuman nanti di dari bagian teks. mandiri kita bermain sedikit dengan file. Di sini kan kita bikin Betul. dictionary by kayak bikin list kemarin kan. Cuma kan nanti yang belakang kita bermain by file lah, dengan file sedikit lah. Nah ini kan contohnya juga pakai file semua. Cuman logiknya tuh benar-benar sama semua sih. Iya, sama. Cuman beda tipe data aja. Betul. Nah, minggu depan nanti teman-teman akan bermain dengan tapel. Nah, itu ya cuman beda tipe data aja. Itu aja sih. Gitu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mungkin ada yang mengganjal mungkin dari contoh-contoh tadi. No. Pak Dida ada nambahin? Enggak. Saya nggak ada sih, cuma menunggu teman-teman bertanya aja. No. Mari teman-teman, silakan. Kalau ingin bertanya. Kalau tidak, ya sudah berarti. Atau mau mengerjakan latihan mandiri, itu mandiri teman-teman bisa ngerjain mandiri sih. Kira-kira dari soal mandiri 1 sampai 4 mana yang menurut teman-teman susah? 1. Buatlah program untuk mendapatkan nilai Q value dari dan item dari sebuah dictionary. Oke. Gampang. Nah, ya cuman gitu. Yang latihan 2. Dua list menjadi satu dictionary. Nah, iki yo gampang. Yang nomor 3 itu dari from-nya berarti ya. Diambil pada baris from, kemudian diambil emailnya itu ya. Basically kamu bisa gunakan yang contoh kasus 10.4. Itu diambil, kalau yang di sini kan dia ngambil from-nya kan. Berarti dia ngecek dulu from, kemudian kata selanjutnya itu adalah si email ini bukan. Kalau si email ya lanjut gitu. Kalau bukan, bukan. Kalau bukan ya bukan. Terus tinggal dimasukin ke dictionary. Gitu doang.
Gampangan, Pak. Ya memang gampang Pak, nggak ada yang susah. Cuma kita bermain dengan file aja. Jadi algoritmanya aja yang disusahin Pak. Jadi ya paling yang nomor Bisa. 114 sama kayak tadi, cuma nanti kamu tinggal nge-count jumlahnya berapa. Udah, gampang toh. Bang. Mencatat nama domain, jadi tinggal dicari di parsing domainnya kan. Kalau domain mesti ada apa formatnya, bla bla bla, at apa apa kan tinggal kamu parsing aja tuh. Dari situ dapat misalnya ada yang sama, di count-nya tambah 1. Kalau nggak ada yang sama, tampilkan lagi udah. Kalau yang keempat, iya. Yang keempat. Ini dia mau dapetin domainnya doang kan? Ambilin kata emailnya tadi, dictionary editing dari yang ketiga tadi itu, terus dipecah aja. Ya toh? Kalau bukan Gmail, kalau Gmail dipecah, di split berdasarkan ad. Ambil yang indeks belakangnya. Selesai. Oke, latihan mandiri gitu. Habis. Empat-empatnya gitu doang. Mari teman-teman kalau ada kesulitan silakan speak up loh. Ini kalau enggak kita yang bingung loh. Kita anggap bisa loh. Oh loh. Kalau teman-teman nggak bisa bilang nggak bisa nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman diem aja kita nggak bisa harus pas ujian Bisa? bisa nggak bisa nggak, kalau pas ujian bisa nggak masalah Pak. Pas ujian nggak bisa itu yang repot Pak. Nanti semester Iya. depan ketemu kita lagi. Ketemu Pak Dida, saya S3, Pak. Maksudnya ketemu mata kuliah yang sama kan nggak enak. Oh iya, Kalau betul ketemu sekali. mata kuliahnya ganti gitu loh. Sampai ketemu di semester depan. Nanti ketemu Dengan mata langsung. kuliah yang berbeda. Ayo teman-teman silakan. Mari, mari. Mari teman-teman, silakan teman-teman. Jika ada pertanyaan atau ingin mengerjakan atau barangkali sudah ada yang mengerjakan latihan mandiri, bisa di-show mungkin. Begitu Pak Dani. Iya. Gampang sih. Minggu depan kita masih bermain dengan list 11-12 lah sama tapel lah. Wes? Nggak ada yang ditanyakan? Beneran? Berarti pakai list nggak apa-apa kan ya Pak, kalau gini-gini. Yang 10-1 itu Pak. 10-1. Buka. 10-1 karena Masih bisa sih pakai list. bisa sih. Karena kan indeksnya kan indeks angka ya. Iya. Tinggal di itu aja. Tapi karena kita materinya pakai dictionary ya, mau nggak mau teman-teman harus nanti pas kemarin pas di list udah dapat. Nanti teman-teman di dictionary dengan kasus yang sama. Nanti di tabel juga akan menemukan kasus yang sama. Enak toh.
Mari teman-teman. Nah, ya mungkin kalau nggak ada sih bisa ekspres berarti Pak. Bubar. Padahal kelasnya Pak Iwan Iya, masih loh Pak. nggak apa-apa. Kita ekspres Pak. Sekali lebih cepat. Soalnya masih kedengaran suaranya. Oh, Pak Iwan juga di kantor ya? Ya di kantor. Oke. Mari teman-teman. Dari pertama, mungkin kalau teman-teman ada yang masih bingung dengan dictionary, nanti bisa bertanya, kenapa sih kita perlu dictionary, kapan kita bisa menggunakannya. Nah, nanti teman-teman akan lebih memahaminya. Mungkin begitu Pak Dani kalau tidak ada teman-teman yang bertanya. Oke, mantap sih, Pak. Ya, Miss. Saya stop aja dari recordnya apa. Oke. Gimana Pak Dani? Mau disudahi kelasnya? Ya, Miss. Boleh? Oke. Bubar tak kira enggak apa-apa. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan teman-teman bisa bertanya via via Telegram ke kami atau ke saya, ke Pak Dani atau ke yang lain. Silakan Pak Dani ditutup. Oke. Sampai jumpa di semester depan. Di mata kuliah yang berbeda. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa presensi. Kemudian latihan mandirinya dicoba. Karena tadi kan saya hanya mengarahkan caranya aja. Harusnya logiknya mirip semua dengan latihan bimbing yang barusan tadi itu. Yang keempat atau ketiga tadi itu. Yang open file, kemudian ada email tadi itu. Ya. Oke. Sampai jumpa di minggu depan. Good luck. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu di hari Kamis ya. Terima kasih, Pak. Bye. Bye. Yuk. Bye.